Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raka Nugraha, mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kencana Purwakarta dengan prodi Teknik Industri kelas Malam A. NIM saya 251151108. Di sini saya ada di kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang golongan 7A. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen Ibu Farliana Sutartiah yang telah memberikan tugas dan juga telah membimbing kami sebagai mahasiswa-mahasiswi selama proses belajar mengajar di kampus. Kemudian lanjut ke materi pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian golongan 7A. Nah, golongan 7A ini juga disebut sebagai halogen. Halogen ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya pembentuk garam. Kenapa golongan 7A ini disebut sebagai halogen atau pembentuk garam? Karena unsur-unsurnya bereaksi dengan logam sehingga menghasilkan atau membentuk garam. Nah, unsur-unsur ini memiliki 7 elektron valensi yang menyebabkan mereka sangat reaktif dan menerima elektron serta bertindak sebagai oksidator yang kuat. Kemudian saya akan menjelaskan unsur-unsur golongan 7A atau halogen. Yang pertama itu ada unsur fluorin. Nah, fluorin ini merupakan unsur yang paling reaktif dan paling elektronegatif di antara semua unsur. Wujudnya ini berupa gas warna kuning pucat dan sangat beracun serta korosif. Kemudian untuk unsur yang kedua itu ada klorin. Klorin ini juga sama seperti unsur sebelumnya yang merupakan unsur yang sangat reaktif. Namun jika dibandingkan fluorin ini masih kurang reaktifannya. Nah, klorin ini berupa gas berwarna hijau kekuningan serta mengandung racun dan dapat menyebabkan iritasi pernapasan. Klorin juga merupakan oksidator yang kuat. Kemudian untuk unsur yang ketiga ini ada bromin. Bromin merupakan unsur yang sangat reaktif, tetapi kurang reaktif jika dibandingkan dengan klorin dan fluorin. Untuk bromin ini wujudnya berupa cairan merah kecoklatan pada suhu kamar serta memiliki bau menyengat dan tidak sedap. Kemudian untuk yang keempat itu ada unsur iodin. Nah, unsur iodin ini merupakan unsur reaktif tetapi kurang reaktif dibandingkan dengan unsur-unsur sebelumnya. Wujudnya ini berupa padatan berwarna ungu kehitaman pada suhu kamar serta memiliki bau tajam namun tidak sekuat klorin atau bromin. Kemudian unsur yang terakhir adalah astatin. Astatin ini sangat berbeda dari halogen lain karena sangat radioaktif dan sangat langka. Diperkirakan astatin ini berupa padatan berwarna gelap. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri golongan 7A atau halogen. Untuk ciri yang pertama itu adalah pembentukan garam. Golongan 7A ini melibatkan reaksi antar unsur halogen yang sangat reaktif dengan unsur logam sehingga menghasilkan senyawa ionik. Nah, ketika mereka bereaksi dengan logam, mereka akan menghasilkan senyawa garam. Kemudian untuk ciri yang kedua itu bisa dilihat dari elektron valensinya. Golongan 7A ini memiliki 7 elektron valensi pada kulit terluarnya, sehingga mereka ini mudah menerima elektron lain untuk mencapai konfigurasi gas mulia. Untuk ciri yang ketiga itu ada reaktivitas. Golongan 7A ini sangat reaktif dan merupakan non-logam yang paling reaktif yang disebabkan oleh konfigurasi elektronnya. Kemudian yang keempat itu ada oksidator yang merupakan oksidator kuat karena golongan 7A ini mudah menerima elektron untuk mencapai kestabilan. Untuk ciri yang kelima itu bisa dilihat dari molekul diatomiknya. Molekul yang terdiri dari 2 atom halogen dan terikat bersama dalam keadaan bebas. Untuk ciri yang keenam itu bisa dilihat dari keelektronegatifannya. Golongan 7A ini kemampuannya sangat tinggi untuk mengambil elektron dari unsur lain karena memiliki keelektronegatifan dan afinitas elektron yang sangat tinggi sehingga mudah mengalami reduksi. Kemudian untuk ciri yang ketujuh itu bisa dilihat dari fisik atau wujud. Nah, wujud atau fisik pada golongan 7A ini bisa berupa gas
seperti pada fluorin dan klorin, kemudian juga pada bromin itu berupa cairan, kemudian pada iodin bisa berupa padatan, dan titik leleh serta titik didihnya pun bisa meningkat seiring kenaikan nomor atom. Kemudian untuk ciri yang terakhir itu bisa dilihat dari bilangan oksidasinya. Bilangan oksidasi golongan 7A ini umumnya itu -1, tapi jika terikat dengan unsur yang lebih elektronegatif seperti oksigen, bisa halogen ini menjadi bilox yang positif seperti +1, +3, +5 ataupun +7, kecuali pada fluorin. Fluorin ini akan selalu negatif 1. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat golongan 7A atau halogen. Sifat yang pertama ini adalah sangat reaktif. Halogen ini sangat reaktif dan cenderung bereaksi dengan logam maupun non-logam untuk membentuk senyawa ionik atau kovalen. Kemudian sifat yang kedua itu oksidatornya sangat kuat. Kemampuan golongan 7A ini untuk menerima elektron dapat membuat zat lain mengalami oksidasi juga. Kemudian untuk sifat yang ketiga itu elektron valensinya. Elektron valensi halogen atau golongan 7A ini, semua unsur dalam golongan 7A ini memiliki 7 elektron di kulit terluarnya. Kemudian untuk sifat yang keempat itu bisa dilihat dari bilangan oksidasinya. Yang tadi sudah saya jelaskan pada ciri golongan 7A, bahwa bilangan oksidasi golongan 7A atau halogen ini memiliki oksidasi yang selalu -1 kecuali pada fluorin. Tapi dapat berbentuk positif juga apabila tergabung dengan unsur lain seperti oksigen, sehingga menjadi +1, +3 ataupun +7. Kemudian untuk sifat yang terakhir ini berwujud molekul diatomik. Nah, sifat golongan 7A ini diatomik karena memiliki 7 elektron valensi di kulit terluar dan membutuhkan 1 elektron untuk mencapai konfigurasi yang stabil, sehingga mereka berbagi 1 elektron dengan atom halogen yang lain melalui ikatan tunggal kovalen. Nah, kemudian untuk konfigurasi elektron golongan 7A-nya, yang pertama itu ada fluorin dengan nomor atom 9. Konfigurasi kulit terluarnya adalah kulit kedua dengan konfigurasi 2s⁻², 2p⁻5. Fluorin ini memiliki 9 elektron karena nomor atomnya adalah 9. Kemudian yang kedua adalah konfigurasi elektron klorin dengan nomor atom 17. Kulit terluar dari klorin adalah kulit ketiga dengan konfigurasi 3s⁻², 3p⁻5. Konfigurasi ini menunjukkan bahwa atom klorin memiliki total 17 elektron dengan 7 elektron valensi di kulit terluar. Kemudian yang ketiga ada konfigurasi elektron bromin dengan nomor atomnya 35. Kulit terluarnya pada bromin yaitu kulit keempat dengan konfigurasi 4s⁻², 4p⁻5. Konfigurasi ini menunjukkan 35 elektron yang tersebar pada orbital-orbitalnya dengan 7 elektron valensi berada di kulit terluar. Kemudian ada konfigurasi elektron iodin dengan nomor atom 53. Kulit terluarnya adalah kulit kelima dengan konfigurasi 5s⁻² dan 5p⁻5. Iodin ini memiliki nomor atom 53 yang berarti ia memiliki 53 elektron dan konfigurasi kulitnya adalah 2, 8, 18, dan 7. Kemudian untuk konfigurasi elektron yang terakhir pada golongan 7A yaitu pada astatin dengan nomor atomnya 85. Kulit terluarnya adalah kulit ke-6 dengan konfigurasi 6s⁻² dan 6p⁻5. Astatin ini memiliki nomor 85 yang berarti memiliki 85 elektron dan terletak pada periode ke-6 serta golongan 7A dalam tabel periodik. Nah, kemudian untuk materi terakhir sebelum kesimpulan, saya akan menjelaskan manfaat dari unsur-unsur golongan 7A atau halogen. Yang pertama, manfaat dari unsur fluorin.
Fluorin ini bisa bermanfaat untuk kesehatan gigi karena senyawa fluorin ditambahkan ke dalam pasta gigi dan air minum untuk membantu mencegah gigi berlubang. Yang kemudian juga manfaat fluorin ini bisa kita dapatkan dalam industri plastik, yang mana fluorin ini digunakan dalam produksi plastik anti lengket seperti teflon. Kemudian juga fluorin ini digunakan juga dalam energi nuklir, berperan dalam produksi bahan nuklir, pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian untuk manfaat yang kedua ini ada dari klorin. Klorin ini bermanfaat bagi sanitasi air, yang mana klorin digunakan secara luas untuk mendisinfeksi air minum dan air kolam renang, yang mana tugasnya membunuh bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Kemudian klorin sendiri juga digunakan dalam industri kimia, yang merupakan bahan baku penting dalam pembuatan produk pemutih rumah tangga seperti PVC, polivinil klorida untuk pipa, dan berbagai pelarut. Kemudian klorin juga dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dalam klorin mengandung natrium klorida atau garam dapur, adalah komponen paling penting dalam makanan dan fungsi biologis manusia. Kemudian selanjutnya manfaat dari unsur bromin. Bromin dapat bermanfaat bagi pengolahan air. Mirip dengan klorin, bromin juga digunakan dalam pengolahan air, terutama di kolam renang dan semua yang berkaitan dengan pembersihan air. Kemudian juga bromin bisa digunakan atau bermanfaat dalam industri farmasi. Senyawa bromin digunakan dalam produksi obat-obatan tertentu. Kemudian bromin juga dapat menjadi penghambat api, digunakan dalam bahan-bahan tahan api untuk meningkatkan keselamatan kebakaran. Kemudian juga ada manfaat dari iodin. Iodin juga bermanfaat bagi kesehatan dan medis. Iodin ini digunakan sebagai disinfektan kulit atau antiseptik sebelum operasi dan dalam pengobatan medis lainnya. Kemudian juga bisa digunakan sebagai nutrisi. Iodin sangat penting untuk kesehatan manusia dan ditambahkan ke dalam garam dapur untuk mencegah defisiensi iodin yang menyebabkan penyakit gondok. Kemudian juga ada manfaat fotografi dari iodin ini. Karena iodin dalam dunia atau industri fotografi bisa digunakan sebagai komponen utama dalam pembuatan bahan peka cahaya. Yang terakhir itu manfaat dari astatin. Astatin ini merupakan unsur radioaktif dan jarang ditemukan di alam, sehingga tidak memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari secara langsung. Tetapi untuk isotopnya atau astatin 211 ini sedang dipelajari untuk potensi penggunaannya dalam terapi kanker bertarget. Untuk terakhir saya akan menyampaikan kesimpulan dari golongan 7A atau halogen ini. Halogen ini memiliki sifat kimia yang unik, yaitu sangat reaktif dan cenderung membentuk ion negatif. Mereka memiliki 7 elektron valensi dan dapat bereaksi dengan logam untuk membentuk garam. Sifat ini membuat mereka berguna dalam berbagai aplikasi, disinfektan, obat-obatan, dan industri kimia. Terdiri dari unsur non-logam reaktif seperti fluorin, klorin, bromin, iodin, serta astatin. Mereka cenderung sangat mudah menangkap satu elektron untuk membentuk ion negatif yang stabil. Sifat-sifat kunci lainnya adalah keelektronegatifan dan afinitas elektron yang tinggi, sehingga merupakan oksidator kuat dan mudah ditemukan dalam membentuk senyawa ionik daripada unsur bebas. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan tentang golongan 7A atau halogen. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi teman-teman yang lainnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.